Akhirnya hari ini bisa dapat PO-nya Samsung ikut di yang Galaxy Note 20 ya, karena selalu ditunggu-tunggu ya. Kalau seri Note itu buat saya kayak nggak mungkin tergantikan karena bolpennya itu sangat bagus sekali ya, sangat membantu semua aktivitas, produktivitas, dan asik. Terus udah gitu speednya memang yang paling kencang dan cepet banget di dunia. Kameranya paling bagus, sama layarnya juga 120 Hz dan Super AMOLED. Ya mungkin saya ngomong nih istilah-istilah teknologi semua ya. Tapi satu kata lah istilahnya, dahsyat gitu. Karena benar-benar speknya kencang, semuanya asik, seru, dan menyenangkan. Nah, banyak orang yang selalu bilang, Bro Rio ini kok selalu beli gadget-gadget yang terbaru melulu gitu ya. Kenapa sih gitu? Terus kok selalu hobinya kayak gitu? Ada yang bilang kan gadget itu gengsi apa segala kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya gadget itu karena suatu hal yang kita pakai setiap hari, yang benar-benar kayak kita tempel tiap hari, kita pakai, saya gunakan terus gitu. Like 24 jam tuh saya sama gadget gitu. Bahkan kalau saya suka mobil, tapi saya nggak 24 jam sama mobil saya. Kalau sama gadget tuh udah kayak nempel terus gitu. Bahkan istri lagi di rumah, saya pergi kantor, gadget saya tetap di tangan gitu. Jadi eh, kayak udah kayak istri pertama, istri kedua itu istri saya. Nah, kalau istri saya itu istri pertamanya iPhone ya, saya suami pertamanya iPhone, saya suami keduanya. Ya jadi kayak gitu. Enggak, kayaknya saya suami ketiga. Suami keduanya itu Samsung Note 10 gitu ya. Nah, jadi sekarang dan yang sorry, kayaknya suami keempat karena yang ketiganya itu si apa namanya, Apple yang baru itu terakhir ya, 27 inch iMac. Oke ya, ini orangnya ketawa-ketawa di sebelah saya. Um, Actually, kenapa gadget saya selalu suka yang paling baru, yang paling the best gitu menurut saya. Karena setiap hari saya pakai, setiap hari saya bisa meningkatkan produktivitas saya karena saya pakai semua fungsinya. Ibarat kalau jeruk peres tuh diperes sampai kulit-kulitnya, sampai pahit-pahitnya tuh keluar semua gitu. Jadi kalau dibilang itu cuman gengsi doang, cuman ini segala, itu biasanya kalimat yang muncul dari orang yang mungkin kurang, mohon maaf, kurang paham menggunakan handphonenya. Jadi kalau dibilang cuma buat gengsi karena apa? Dia hanya cuman pakai ngertinya telepon sama SMS. Jadi wajar sekali kalau misalkan dia bilang buat gengsi, karena dia nggak ngerti cara pakai fitur-fitur yang ada. Tapi kalau Anda benar-benar suka teknologi ya, Anda kan lihat this is very, apa ya, sangat-sangat rich banget gitu. Dan kalau buat saya, kamera itu wajib yang paling the best. Kenapa? Karena kehidupan saya setiap hari adventure gitu isinya. Istilahnya tiap hari ngider keliling gitu ya, banyak petualang-petualangan yang seru, menarik. Jadi saya pengen banget buat capture the moment gitu, perjalanan kehidupan saya dengan buat yang dengan yang terbaik gitu. Karena dulu waktu zaman saya demen ngedance, zaman saya ngisi sulap gitu ya. Semuanya tuh kamera nggak kayak sekarang gitu. Dulu mesti nenteng yang segede-gede bagong gitu kan. Terus nggak semua orang punya aksesnya, juga sangat susah. Tapi sekarang semuanya teknologi mengizinkan kita untuk bisa punya handphone yang kameranya sangat bagus, udah kayak SLR di dalam kantong kita. Ya, jadi menurut saya ini sangat asik banget ya. Tapi buat saya lebih ke sisi produktivitas. Memang produktivitas, kalau saya mungkin nggak rekomendasikan yang lain seperti saya rekomendasikan seri Note ya. Saya nggak dibayar Samsung buat ini, tapi memang saya karena seneng pakainya, asik banget, seru banget, dan itu sangat membantu. Dan menurut saya, kalau handphone itu kenapa harus yang cepat adalah karena saya sangat menghargai waktu. Kalau misalkan kita buat processing, misalkan saya banyak editing video apa segala macam dari handphone saya misalnya ya, itu saya butuh banget untuk waktu yang cepat. Karena kalau setiap hari saya lakukan, saya lebih cepat, misalkan anggaplah 5-10 detik aja, tapi dikalikan setiap hari. Saya make mungkin handphone saya 100 kali, saya nyala mati nyala mati nyala, 100 kali 10 berarti ada 1000 detik yang saya save. Dikalikan 1 tahun 365, Anda kalikan jumlahnya sangat banyak ya. Dan bagus banget kayak gini aja nih, saya rekam, Anda lihat pakai bokeh blur segala di belakang, itu cuma pakai Galaxy Note saya gitu. Saya nggak perlu pakai kamera besar, hasilnya juga cukup lumayan ya. Tentu memang karena pembicara juga ganteng. Tapi ya, tapi overall memang ini sangat bagus sekali. Jadi saya recommended buat teman-teman yang mau PO karena harganya lagi sangat murah. Ya di posisi sekarang 18 juta, terus dapat Galaxy Buds juga, itu yang keren banget, yang Buds Live mungkin sekitar 2.500.000-an kali kalau harga resminya, saya belum tahu sih ya. Sama dapat lagi diskon kartu kredit 1 juta. Kok ngomongnya saya kayak sales banget ya. Tapi oke, dibalik semua itu, saya mau ngebahas hari ini saya PO. Terus tadi sempet
panik dulu, gedebuk 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 gedebuk. Kenapa? Karena takut, wah, kalau misalkan nanti PO-nya habis gimana dong gitu ya. Jadi sempat pas lagi sama istri, kita ini dulu, wah kartu mana nih yang bisa, wah waduh, waduh, karena lagi terburu-buru gitu ya. Nah, kalau saya belajar di sini adalah tentang persiapan. Mungkin kadang-kadang hal-hal seperti ini butuh untuk prepare banget gitu ya. Terus juga kepanikan itu bisa muncul ketika kita ada yang namanya deadline. Ya, jadi kalau misalkan udah ditentuin kalau dia kan bukanya jam segini, terus bisa habis. Ya, terus semuanya kuotanya terbatas, kuota sisinya terbatas gitu ya. Jadi kayak, wah bisa, ayo dong buruan, takutnya handphonenya habis gitu kan. Kita udah panik duluan gitu. Kita lupa bahwa ternyata ya kan kalau beginian selalu diproduksi lagi gitu kan. Karena apa? Ada excitementnya. Nah ini yang disebut kalau misalkan kalau di selling ya atau di sistem penjualan adalah ketika kita menciptakan yang namanya scarcity. Ya, di saat barang itu seolah-olah ada kelangkaan barang, ya jadi orang-orang itu panik buying terkadang pas mau beli itu kayak aduh aduh gimana 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 takut kehabisan gitu. Terus juga diskon juga ya kan itu juga suatu hal yang bikin orang jadi kayak pengen beli ya apalagi kalau diskon kan dibilangnya namanya hukum ekonomi. Sekecil-kecilnya keluar untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu ya. Jadi itu juga kenapa yang alasan saya beli handphone ya yang kameranya bagus karena dulu kalau saya ingat zaman dulu kalau mau foto kita mesti pakai tukang foto. Satu lembar foto tuh harganya mahal banget ya yang zaman masih dikibas-kibas mesti dimasukin ke dicetak dulu kayak gitu. Tapi sekarang kita bisa pakai di handphone ya. Saya sehari bisa foto mungkin 10 bukan 10 ya mungkin 100 kali kali. Nggak nyampe lah ya. Cuma sering banget gitu saya foto gitu. Kalau dikalikan satu foto misalkan Rp1.000, wah saya udah untung banyak ya karena saya dapat banyak sekali kamera saya gunakan terus gitu ya. Nah jadi kembali lagi, ketika kita scarcity, terkadang emosi itu nge-hijack kita lagi. Ya kalau bicara tentang emosi, seringkali kita mulai panik, mulai stres, mulai tertekan. Banyak sekali kalau di bidang penjualan orang yang ngasih target sales ya. Jadi mereka saya mau closing segini di akhir tahun misalkan atau di tengah tahun nih pas lagi ada periode promonya gitu. Nah apa yang terjadi? Biasanya kalau udah mulai mendekati kita mulai panik, kita mulai stres, kita mulai bingung, kita mulai pusing. Ya, jadi aduh gimana nih. Tapi bagaimana kalau kita mau memilih rute yang lain, yaitu bisa saja kita targetnya itu ya kalau misalkan kita akan capai, kalau misalkan nggak akan capai juga kita pasti akan capai suatu saat nanti. Ibaratnya kalau saya ngebayanginnya kayak kalau misalnya kita naik mobil mau ke Bandung gitu ya. Terus kita kita set target misalnya. Orang umumnya target itu 2,5 jam. Saya pengen nyampe di Bandung dalam waktu 2 jam. Apa yang terjadi? Saya akan terburu-buru, saya akan ngebut, saya akan salip sana salip sini ya kan ketika di lampu merah itu saya akan sangat mungkin aduh cepet dong lampunya hijau lagi gitu ya. Yang terjadi adalah kita akan masuk dalam mode yang banyak dalam tekanan ya karena yang goal yang kita set. Nah di masa sekarang banyak sekali orang yang saling membandingkan kanan sama kiri. Ya kan di Instagram kita ngelihat wah teman saya baru jalan-jalan keluar negeri, si ini keluar negeri, si itu keluar negeri, si ono keluar negeri, si Anas keluar negeri, aduh kenapa gue kok rasanya nggak pernah keluar negeri gitu misalnya, padahal kita lagi sering jalan-jalan gitu juga ya misalkan keluar negeri gitu ya, tapi kita ngelihat kayak seolah-olah semua teman keluar negeri, akhirnya kita jadi kedorong loh kok gue nggak keluar negeri, padahal kita baru keluar negeri misalkan udah 2-3 kali gitu ya dalam 1 tahun ini, tapi kita karena ngebandingkan dari mereka semua, mungkin mereka berangkatnya cuma 1 kali. Tapi kita membandingkan diri kita sama banyak orang. Ya, jadi si ini berangkat sekali, si ini berangkat sekali, si ini berangkat sekali, si ini berangkat sekali. Suddenly kita lupa kita 3 kali berangkat dalam 1 tahun misalnya. Karena kita membandingkan dengan mereka semua gitu. Nah jadi di masa sekarang seringkali kita membandingkan. Ketika kita membandingkan kita jadi mengeset target kita. Saya harus sukses seperti mereka dengan secepat-cepatnya. Apa yang terjadi? Kita akan hidupnya tertekan, kita akan banyak stresnya, kita akan banyak pusingnya. Bagaimana kalau kita cukup menyadari saja bahwa suatu saat kita juga akan mencapai kesuksesannya kita sendiri. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Kalau hari ini misalkan amit-amit Note 20-nya habis, saya benar-benar nggak dapet gitu ya, nggak pakai ini, ya nggak apa-apa lah, merek lain masih ada, ya kan. Terus tiap tahun Samsung masih keluarin lagi gitu. Jadi no worries. Bawa happy aja, seru-seruan, asik-asikan, karena itu yang lebih penting buat kita semua, happy, asik, dan seru. Oke, so hopefully bisa belajar sesuatu
Ya, jadi hari ini saya ngebahas tentang gadget, saya ngebahas tentang kepanikan yang diciptakan oleh sebuah target juga. Mungkin kita boleh sedikit, mungkin kalau saya kemarin bilang adjust sedikit lah goals-goals kita juga gitu ya. Uh, Waktunya jangan terlalu mepet banget gitu ya. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh juga, sangat-sangat boleh. Saya merekomendasikan untuk Anda yang benar-benar udah biasa bekerja dengan target. Tapi kalau buat Anda yang belum biasa, dan Anda mau sambil bahagia nyaman-nyaman nyampainya seru-seruan, bukan berarti Anda nggak dikerjain ya. Ya tahu-tahu nanti Pak Rio bilang goal saya boleh diringanin, terus saya nggak, ya, akhirnya jadi malas-malasan nggak kerjain. Itu juga nggak gitu juga. Jadi tetap dilakukan, tapi dilakukan dengan happy, senang, asik, seru, dan menyenangkan. Kalau misalkan kita masang target, ya be fleksibel aja. Ya kalau kita udah capai, kita akan capai. Semuanya indah pada waktunya. Kalau belum capai, jangan sampai stres, jangan sampai gantung diri, loncat dari tebing, jangan ya. Karena banyak yang seperti itu. Ya, karena tekanan, stres itu malah membuat kita nggak bahagia. Ketika kita nggak bahagia, seringkali kita malah jadi nggak produktif. Ya, akhirnya malah kita jadi bikin diri kita tuh ya oke lah dapat targetnya, tapi tingkat stresnya tinggi, keluarganya jadi berantakan, terus eh, masalah kesehatan ya kan, karena stres tinggi relate banget sama kesehatan loh, karena tubuh itu mengeluarkan yang namanya hormon kortisol ya, jadi akhirnya nggak bisa sehat ya. Yang penting kan di utama itu sehat dulu. Ya kenapa? Kalau nggak sehat kan nggak bisa ngapa-ngapain. Mau kerja juga nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa gitu. Kalau Anda hari ini masih sehat, bersyukurlah. Karena itu anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Jadi have fun ya. Saya doakan sehat selalu, makin bahagia, rezekinya makin berlimpah. Semakin kita bahagia, rezeki juga semakin banyak datang. Ya walaupun orang banyak ya yang nggak bahagia pun rezekinya datang. Tapi ketika bahagia, ya biasa rezeki akan lebih banyak datang, lebih banyak keberlimpahan datang, lebih banyak seru-seruan asik-asikan, hidup Anda akan sangat menyenangkan. Ya, jadi itu ya, karena kebahagiaan itu bukan sebuah tujuan, tapi di perjalanannya. Nanti kita akan bahas lagi ya kapan-kapan biar lebih seru lagi. Itu aja yang hari ini aku kasih. Thank you. Selamat seru-seruan di hari ini biar lebih produktif lagi, lebih asik lagi. See you. Ternyata masih bisa komitmen. Ini hari kedua bikin video. Hopefully masih kedepannya bikin video-video lagi yang lebih bagus. Terima kasih buat semua supportnya. Ya kemarin banyak banget yang kasih komen gitu ya. Terus kasih like. Thank you banget ya. Saya doakan yang ngasih like masuk surga. Ya, makin happy, makin bahagia, makin kaya raya, sukses. Selalu asik-asikan terus hidupnya. Thank you. See you. Bye-bye.